Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Hamidi Fahira. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan PET, yaitu pada simulasi fisika yang berjudul Energy Skate Park Basic. Baik, langsung saja kita masuk ke webnya, yaitu petcolorado.com. Pada simulasi ini terdapat 3 tahap, yaitu ada pendahuluan atau intro, terus ada function atau gesekan, dan juga ada playground. Pada intro ada 3 lintasan yang disediakan dan juga ada grafik, grid, dan juga speed atau kecepatannya. Untuk grafiknya ini menjelaskan adanya energi potensial, energi kinetik, energi terma, dan juga totalnya. Selanjutnya untuk function atau gesekan, di sini juga ada 3 lintasan serta ada grafik, speed, terus gridnya juga. Bedanya di sini ada massa dan juga function kalian tadi cuma massa. Di sini ditambah ada pengukuran gesekan. Selanjutnya pada playground. Nah, di sini sama seperti tadi bisa diatur grafiknya, grid, dan juga speednya, serta massa dan juga function atau gesekan. Nah, di sini bedanya kalau untuk lintasannya itu bisa kita buat sendiri. Nah, di sini coba kita akan membuat kayak seperti ini. Nah, ini kita bisa atur ke sini dan ke sana sesuai kemauan kita. Baik, saya akan mulai menjelaskan di pendahulunya dulu, yaitu intro. Nah, di sini kita akan melihat apa yang akan terjadi pada mbak-mbak ini ketika kita luncurkan dari ketinggian 6 meternya. Kita anggap saja mbak-mbak ini memiliki massa yaitu 50. Nah, kita coba luncurkan dia dari ketinggian 6 meter. Dan kita klik play. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel energi, yaitu total energinya itu selalu tetap. Dan yang berubah adalah energi kinetik dan juga potensial. Nah, di sini terlihat saat dia di ketinggian yang ada adalah energi potensialnya. Dan saat dia di bawah yang ada itu adalah energi kinetiknya. Selanjutnya apa yang akan terjadi saat kita menaikkan massanya menjadi 100 kg? Nah, di sini terlihat kalau di diagramnya itu lebih panjang ya. Batang-batang diagramnya itu lebih panjang. Dan bagaimana kalau kita menjadi kecilkan yaitu 10? Apa yang terjadi? Nah, di batang diagramnya itu menjadi kecil banget seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan coba ke lintasan yang ketiga, yaitu lintasan yang mempunyai pelengkuk-pelengkuk yang banyak. Kita coba dengan massa berapa ya? Dengan massa 50 aja ya. Massa 50. Kita klik play. Dan apa yang terjadi? Nah, di sini terlihat ya sama seperti tadi, saat dia di ketinggian itu mendapatkan energi potensial, sedangkan saat di bawah ini, nah, itu tandanya hijau, yaitu mendapatkan energi kinetik. Selanjutnya kita coba menggunakan lintasan yang kedua yang berbentuk L ini. Kita coba luncurkan. Ini gerakannya langsung meluncur ke bawah ya, nggak ada kembali lagi. Nah, di sini yang terjadi adalah energi kinetik. Mengapa kinetik? Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di akhir video. Semuanya akan saya jelaskan. Untuk selanjutnya kita akan bermain gesekan atau function. Kita klik di sini. Nah, di sini ada 3 lintasan juga. Dan kita akan coba untuk menggunakan massa 50 kg dan juga functionnya itu sedang. Kita luncurkan di lintasan 1 menggunakan ketinggian 6 meter. Dan kita analisis apa yang akan terjadi. Nah, di sini gaya termanya sudah mulai meningkat. Gaya terma itu terjadi saat adanya gesekan ya, teman-teman. Jadi kalau ada gesekan, semakin lama akan semakin terlambat ya. Serta energi kinetik dan energi potensialnya akan hilang menjadi 0 dan orangnya akan berhenti. Bagaimana jika fractionnya itu 0? Apakah akan ada perubahan? Kita play.
Nah, di sini untuk gaya termanya tidak ada ya, karena memang tidak ada gesekan. Nah, di sini dia akan tetap bergerak. Nggak ada apa itu namanya, nggak ada hentinya, dan juga speednya bisa dilihat saat di atas itu 0 dan di bawah ada kecepatannya. Bagaimana kalau fractionnya itu gede banget? Kita buat perbesar. Apa yang akan terjadi? Kita play. Nah, di sini akan cepat akan cepat berhenti karena ada gaya gesekan tadi. Nah, dia akan lebih cepat untuk berhenti daripada yang percobaan pertama tadi. Ini dia langsung cepat satet begitu. Selanjutnya kita akan ke tahap yang terakhir, yaitu playground. Nah, di sini kita kan disuruh bisa membuat sesuka hati lintasan kita sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba membuat dengan huruf H yang menandakan apa? Kenapa H? Karena H itu adalah Hoshi. Nah, di sini kita bisa memainkan massa dan juga gesekannya mau seberapa seperti tadi. Bisa 50, 100 atau juga 10. Untuk gesekannya bisa sedang, kecil atau juga besar. Nah, kita coba dengan massa 50 dan juga gesekannya sedang. Apa yang akan terjadi? Oke, di sini terlihat bahwa gaya termanya terjadi saat adanya pelengkungan itu ya. Jadi saat dia melengkung di situ langsung ada gaya gesek, dan pas dia di pelengkungan yang di atas dia gaya geseknya langsung naik gitu. Kita coba lagi dengan menggunakan massa yang kecil yaitu 10. Nah, dilihat. Nah, langsung. Jadi gaya geseknya terjadi saat dia di pelengkungan bawah dan akan naik full saat ada di titik puncaknya. Kita coba lagi menggunakan beban 100 kg. Apa yang akan terjadi? Kita play. Nah, di sini sama kan? Yang terjadi yaitu saat dia di bawah sudah mulai terjadi terma, dan saat di atas itu langsung majlek gitu. Gaya geseknya akan meningkat drastis. Bagaimana kalau lintasannya kita ubah menjadi yang lintasan licin? Nah, seperti ini. Nah, orangnya itu akan meloncat, guys. Jadi dia akan loncat dan berhenti di situ. Bagaimana kalau kita ganti massanya menggunakan 50 kg? Apakah akan tetap meloncat? Wah, akan tetap loncat ya guys ya. Tapi pasti dengan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya kita akan lihat menggunakan yang massa 10 kg. Apa yang akan terjadi? Kecepatannya sudah bisa dilihat. Kecepatannya berbeda ya. Dan kita coba apabila tidak ada gesekan atau fraction. Dia akan lebih loncat tinggi. Seperti ini. Titiknya tadi di situ-situ. Baik, yang terakhir adalah penjelasannya. Jadi pada skateboard, massa dan lintasan itu mempengaruhi energi potensial dan energi kinetiknya. Ketika skateboard bergerak turun dari ketinggian, energi potensialnya itu berubah menjadi energi kinetik yang meningkatkan kecepatannya. Dan sebaliknya, yaitu ketika skateboard naik ke ketinggian yang lebih tinggi, energi kinetik berubah menjadi energi potensial yang mengurangi kecepatannya. Dan pada lintasan yang kedua tadi, karena dia hanya meluncur, jadi adanya adalah energi kinetik saja. Karena dari ketinggian ke bawah, jadi yang muncul adalah energi kinetiknya saja. Dan pada yang tahap kedua, yaitu yang ada gesekannya, bagaimana sih pengaruh massa, gesek, dan lintasan skateboard bisa mempengaruhi dari energi potensial, energi kinetik, dan juga bisa memunculkan energi termalnya. Jadi, massa itu mempengaruhi seberapa besar energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki skateboard.
Tentu saja. Yang kedua itu gesekan. Gesekan mempengaruhi konversi energi kinetik menjadi energi termal dan mengurangi kecepatan skateboard dan menghasilkan panas. Sehingga tadi speednya bisa berkurang dan akhirnya berhenti. Dan lintasan itu mempengaruhi bagaimana energi potensial diubah menjadi energi kinetik dan seberapa besar gesekan yang terjadi, yang pada akhirnya mempengaruhi energi termal yang dihasilkan. Jadi kalau lintasannya kayak pelengkuk-pelengkuk tadi, energi termalnya akan naik secara perlahan mengikuti bentuk dari lintasannya. Dan pada sesi playground, mengapa saat kita merubah lintasan menjadi lintasan yang licin, bisa orang tersebut loncat ke atas? Itu karena lintasan yang licin memungkinkan skateboard untuk meluncur lebih cepat dan lebih jauh sebelum berhenti, karena mengurangi gaya gesekan yang menghambat gerakannya. Ini bisa menguntungkan untuk kecepatan dan juga jarak. Tetapi itu bisa menjadi tantangan untuk kontrol dan juga keamanan. Jadi lebih aman kalau lintasannya itu keset gitu, apa ya namanya kalau di Indonesia, nggak licin, kering gitu ya. Jadi itu akan lebih aman untuk kita juga main skateboard dan juga kita bisa menghindari maut ya. Jadi kita main yang aman-aman saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.